Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal statistik inferensial bagian ke-6, yaitu tentang distribusi normal. Seandainya saya memberikan sebuah pertanyaan, apa sih penemuan terbesar dalam dunia statistik? Mungkin kalau pertanyaan ini diajukan, sebagian besar dari kita mungkin jawabnya rata-rata ya, atau median, atau mungkin modus, atau mungkin berbagai jenis diagram ya, diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain. Adik-adik, kalau pertanyaan ini diajukan kepada pakar-pakar statistik, maka kemungkinan besar yang akan mereka jawab adalah distribusi normal. Wah, kira-kira kenapa ya distribusi normal ini layak disebut sebagai penemuan terbesar dalam dunia statistik? Alasannya adalah karena ada banyak sekali kegunaan dari distribusi normal ini adik-adik. Misalnya saja, untuk perhitungan cepat atau yang kita kenal dengan quick count. Nah, di sini distribusi normal sangat berperan adik-adik. Juga ada penjabaran nilai IQ, juga ada pengukuran kesalahan atau error measurement, kemudian estimasi atau peramalan peristiwa, dan masih banyak yang lainnya ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian dari distribusi normal. Tadi sudah disinggung ya adik-adik, distribusi normal merupakan bagian penting dalam statistik inferensial dan paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika untuk meramalkan suatu data populasi. Kenapa sih? Hal ini disebabkan distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris. Ya, empiris itu maksudnya berdasarkan percobaan atau pengamatan, ya, atau penemuan yang ada dalam keseharian, ya, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Distribusi normal pada dasarnya termasuk distribusi peluang kontinu karena menggunakan variabel acak kontinu. Pada video sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang variabel acak kontinu dan bagaimana distribusinya digambarkan. Nah, kalau distribusi normal ya kayak gini adik-adik. Distribusi normal adalah suatu distribusi peluang yang pola distribusinya simetris dengan kurva fungsi padat peluang yang berbentuk lonceng atau bell curve. Artinya pola data normal tidak menceng ke kiri maupun ke kanan. Jadi kalau ketemu fungsi padat peluang yang kurvanya kayak gini nih, ya, yang simetris dan berbentuk lonceng, maka ini merupakan distribusi normal. Nah, adik-adik, distribusi normal diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan asal Prancis nih adik-adik yang bernama Abraham de Moivre, yang kemudian dipopulerkan oleh ilmuwan Jerman Carl Friedrich Gauss. Sehingga distribusi normal sering disebut sebagai distribusi Gauss. Gauss mengamati hasil percobaan yang dilakukan berulang-ulang dan ia menemukan bahwa hasil yang paling sering adalah nilai rata-rata. Penyimpangan baik ke kanan ataupun ke kiri yang jauh dari rata-rata terjadinya semakin sedikit. Sehingga bila disusun, maka akan membentuk distribusi yang simetris terhadap rata-rata nih adik-adik. Jadi inilah distribusi normal yang ditemukan oleh de Moivre dan juga Gauss. Nah, secara matematis, fungsi kepadatan peluang dengan variabel acak normal X, rata-rata mu dan varian sigma kuadrat adalah Fx sama dengan ini ya adik-adik, 1 per akar 2 pi kali sigma kuadrat dikali E, ya, E itu adalah bilangan natural ya adik-adik. Dia sebuah nilai konstan sekitaran 2,718 sekian-sekian gitu ya. Masih banyak angka di belakang koma ya. Pangkat negatif dari X kurang mu kuadrat per 2 kali sigma kuadrat. Nah, karena ini merupakan fungsi kepadatan peluang dari suatu distribusi normal, maka kalau kita mau cari peluang ya dari suatu distribusi normal yang berada di antara X1 dan X2, karena distribusi normal merupakan distribusi kontinu ya, maka sama saja dengan kita mencari luas daerah di bawah kurva ini ya, dan di atas sumbu X ya adik-adik. Dengan kata lain kita integralkan fungsi padat peluangnya. Dengan batas bawah X1, batas atasnya X2, ini ya adik-adik. Nah, ini adalah fungsi kepadatan peluangnya. Nah, adik-adik ini bukan hanya sekedar agak ribet ya, tapi memang betul-betul ribet ya bentuknya. Karena proses menghitung peluang suatu distribusi normal
Sangat sulit ya. Maka seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ya, distribusi normal ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi distribusi normal standar. Oke, distribusi normal standar ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan penghitungan ya. Jadi distribusi normal ditransformasi menjadi distribusi normal standar atau biasa juga disebut distribusi normal baku. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal standar? Distribusi normal standar atau distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata 0 dan variansnya 1. Variabel normal baku dinotasikan dengan notasi huruf Z besar ya, yang merupakan hasil transformasi dari variabel acak X yang berdistribusi normal. Jadi suatu distribusi normal X bisa ditransformasi menjadi suatu distribusi normal standar dengan variabel acak Z besar. Bentuk transformasinya adalah sebagai berikut adik-adik. Jadi Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Nah, keterangannya adalah X adalah nilai variabel normalnya ya. Sementara mu adalah rata-rata ya. Dan sigma di sini adalah akar dari varians adik-adik ya. Kalau varians kan sigma kuadrat. Nah, sigma di sini akar dari varians atau yang lebih dikenal dengan istilah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, adik-adik yang belajar statistik deskriptif di matematika wajib pastinya sudah kenal ya dengan yang namanya standar deviasi atau simpangan baku. Nah, adik-adik ketika X-nya sudah ditransformasi menjadi Z, langkah selanjutnya adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal, yaitu yang ini, yang tadi ya, berubah menjadi begini adik-adik. Nah, ini lebih simpel lagi ya bentuknya. Jadi X-nya berubah jadi Z, gitu ya. Jadi FZ sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat negatif Z kuadrat per 2. Sehingga peluang Z antara Z1 dan Z2 dapat dihitung dengan cara kita menggunakan integral dengan batas bawah Z1, batas atas Z2, dari 1 per akar 2pi dikali E pangkat negatif Z kuadrat per 2 dx. Nah, tentunya ini lebih singkat lagi ya dibanding fungsi kepadatan peluang distribusi normal. Dan kabar gembiranya ada lagi adik-adik, yaitu saat ini luas kurva distribusi normal standar sudah ditabelkan adik-adik. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari menggunakan integral ini juga ya. Karena nilai peluang dari Z itu sudah disusun dalam suatu tabel distribusi. Tabel distribusinya dikenal dengan nama tabel Z distribusi normal. Nah, kita akan melihat tabel Z distribusi normal. Tabel ini berisi peluang dari nilai Z. Z dari minus tahingga sampai tahingga ya. Cuman yang nanti akan saya tampilkan hanya dari rentangan tertentu ya. Jadi kita nggak mungkin menampilkan dalam tabel suatu bilangan real kan ya. Jadi tabel ini juga terbatas, tapi itu cukup untuk kita bisa menghitung peluang dari distribusi normal. Nah, pada tabel Z, nilai yang tercantum adalah nilai yang diperoleh dari luas area sebelum Z atau nilai dari peluang Z kurang dari Z. Nah, apa sih maksudnya sebelum Z? Nah, untuk lebih mudah memahami, di sini saya tampilkan gambar kurva lonceng dari luas area sebelum Z atau peluang Z kurang dari Z, yaitu sebagai berikut. Jadi ini ada kurva lonceng ya. Ini merupakan distribusi normal karena rata-ratanya atau mu-nya adalah 0. Jadi 0-nya sebagai sumbu simetrinya. Nah, luas area sebelum Z maksudnya seperti ini adik-adik. Ya, inilah nilai yang akan ditampilkan di tabel Z ya nantinya. Nah, ini kan Z-nya kalau lewat dari 0 ya. Kalau dia kurang dari 0 atau negatif, berarti seperti ini. Nah, intinya nilai yang berada di tabel Z itu adalah nilai-nilai peluang sebelum Z gitu ya. Nah, sekarang yuk kita lihat tabel Z distribusi normal. Di sini saya tampilkan dalam bentuk Excel. Nah, inilah tabel Z distribusi normal. Di sini nilai Z-nya keakuratannya sampai 2 angka di belakang koma. Nah, ini Z yang positif adik-adik. Ya, masih terus sampai ke bawah nih ya. Dan di tabel ini sampai ini yang paling besar ya 3,59 dan nilai-nilai yang ada di sini ya semuanya ini yang di tengah-tengah ini merupakan
luas area di bawah kurva sebelum Z. Dengan kata lain, inilah nilai-nilai peluangnya adik-adik sebelum nilai variabel acak Z. Nah, ada juga Z negatif yang di atasnya ini ya. Ini juga paling kecil sampai negatif 3,59. Nah, meskipun ini terbatas ya, hanya sampai nilai Z 2 angka di belakang koma, ini nilai peluangnya juga terbatas sampai 4 angka di belakang koma ya. Tapi, tabel ini sudah cukup untuk kita dapat menentukan suatu peluang dari distribusi normal. Nah, di buku-buku statistik juga sama ya, menggunakan tabel Z distribusi normal, tapi biasanya yang digunakan hanya tabel Z yang positif ya. Nah, di sini biasanya kalau di buku-buku nggak ada yang negatifnya. Gitu. Jadi di sini ditampilkan sampai yang negatif, dan bagi kalian yang membutuhkan tabel Z distribusi normal ini, kalian dapat unduh di bagian deskripsi pada video ini. Oke, sekarang kita balik lagi adik-adik ke bagaimana menghitung luas area dengan tabel Z distribusi normal. Ada beberapa hal yang perlu diingat sebelumnya adik-adik. Yang pertama, kurva distribusi standar bersifat simetris, di mana garis simetrinya berada pada Z sama dengan 0. Yang kedua, luas area keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1 ya. Karena sama prinsipnya bahwa distribusi peluang dari suatu variabel acak ya jumlahnya pasti 1. Oke, di sini ada contoh adik-adik, contoh 1. Misalkan Z adalah variabel acak yang berdistribusi normal standar. Hitunglah luas wilayah pada Z kurang dari 1,23 atau sama saja dengan mencari nilai peluang Z kurang dari 1,23. Nah, adik-adik, kita tinggal cocokkan pada tabel Z distribusi normal. Nah, di sini kita telusuri ya untuk nilai Z yang 1,23. Jadi berarti ini ya 1,2. Karena 1,23 berarti pasangannya yang ini ya adik-adik. 1,2 ditambah 0,03 ini kan ya. Nah, kita hubungkan keduanya dan perpotongannya, itulah nilai peluangnya adik-adik. Ya, jadi peluang Z kurang dari 1,23 itu adalah 0,8907. Jadi kalau ketemu dengan soal ya, dan seperti ini, yang peluangnya itu sebelum, ya berarti udah pasti nilainya langsung bisa kita ambil. Ya ini. Oke, kita ke contoh berikutnya adik-adik, contoh kedua. Hitunglah nilai peluang Z di antara 0 dan 2,38. Adik-adik tadi sudah dijelaskan ya bahwa nilai yang ditampilkan di tabel Z itu adalah nilai sebelum nilai Z. Nah, jadi kalau kayak gini nih, Z di antara 0 dan 2,38, maka pertama-tama kita buat sketsanya dulu adik-adik ya. Ada Z sama dengan 0 di sini. Kemudian Z sama dengan 2,38, misalkan di sini ya. Kan dia positif ya. Sehingga daerah di antara 0 dan 2,38 berarti di daerah sini ya adik-adik. Nah, dari sketsa ini kita dapat menyusun cara untuk menentukan nilai peluang Z di antara 0 dan 2,38. Yaitu, kalau kita lihat di sini kan, berarti caranya adalah daerah sebelum 2,38 dipotong dengan daerah sebelum 0. Dapatlah daerah yang diarsir ini kan ya adik-adik. Sehingga nilai peluangnya dapat dicari dengan cara peluang Z kurang dari 2,38 dikurang peluang Z kurang dari 0. Nah, peluang Z kurang dari 2,38 kita dapat cari dari tabel Z distribusi normal. Jadi di sini kita telusuri ya angka 2,3, lalu kita pasangkan dengan 0,08 karena kan 2,38 ya. Nah, perpotongannya itulah nilai peluang sebelum 2,38. Jadi 0,9913 dikurang dengan peluang Z kurang dari 0. Adik-adik, karena distribusi normal itu bentuknya simetris dan total sebaran peluangnya itu 1. Berarti kalau kita mau cari nilai peluang sebelum Z sama dengan 0, ini kan berarti simetrinya nih kan ya adik-adik. Berarti ini merupakan setengahnya dari total sebaran peluang. Dengan kata lain, peluangnya adalah 0,5. Ya, atau kita bisa cari dari tabel juga nih ya, 0,00 nih.
Ini dia nih, peluang Z kurang dari 0. Ya, sekali lagi, nilai-nilai peluang yang ada di sini adalah nilai-nilai peluang sebelum nilai Z. Nah, ini tinggal kita kurang adik-adik. Diperoleh nilai 0,4913. Nah, inilah nilai peluangnya. Kita ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Hitunglah nilai peluang Z di antara minus 1,05 dan 1,05. Oke, kita sketsa lagi kurva loncengnya. Di mana sumbu simetrinya adalah 0. Kemudian kita masukkan min 1,05, berarti berada di sebelah kiri ya. Dengan minus 1,05 di sebelah kiri 0. Dan 1,05 di sebelah kanannya 0. Mencari peluang Z di antara min 1,05 dan 1,05 berarti sama saja dengan menghitung luas daerah ini. Ini kan simetris ya adik-adik. Dengan kata lain, kita bisa mencari nilai peluang satu bagian ini, kemudian kita kali 2, gitu ya. Jadi, peluang Z di antara min 1,05 dan 1,05 itu adalah peluang Z kurang dari 1,05. Nah, kita mencari daerah di antara 0 dan 1,05 ini. Jadi peluang Z kurang dari 1,05 dikurang 0,5 seperti contoh 2 tadi. Kemudian kita kali 2. Ya, karena kan simetri. Yang sebelah ini juga pasti luasnya sama ya. Nah, peluang Z kurang dari 1,05 dapat kita cari dari tabel Z, yaitu 0,8531. Jadi 0,8531 dikurang 0,5, hasilnya dikali 2. Ya, ini dapatnya 0,3531 dikali 2. Diperoleh 0,7062. Nah, ini adik-adik cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Yaitu kalau kita mau cari daerah yang di tengah-tengah ini, berarti kita bisa cari peluang Z kurang dari 1,05, lalu kita kurangkan dengan peluang Z kurang dari negatif 1,05. Ya kan, prinsipnya yang diarsir ini kan adalah daerah yang diarsir seluruhnya ini, ya kan, dikurangi daerah yang putih ini. Nah, inilah dia arsirannya ya. Jadi, di sini peluang Z kurang dari 1,05 itu adalah 0,8531 dikurangi dengan peluang Z kurang dari negatif 1,05. Ini ya adik-adik, yaitu 0,1469. Nah, ini hasilnya adalah 0,7062. Jadi sama aja ya adik-adik. Oke, kita ke contoh berikutnya, contoh keempat. Hitunglah nilai peluang Z lebih dari 2,16. Nah, adik-adik sekali lagi diingatkan bahwa nilai-nilai peluang pada tabel Z itu adalah nilai yang sebelum nilai Z. Jadi ini kan pertanyaannya lebih dari 2,16. Berarti ini nilai setelah ya, setelah 2,16. Maka kita nggak bisa langsung pakai tabel Z, tapi kita sketsa dulu kurva loncengnya. 2,16 berarti dia kan lewat dari 0 ya. Kira-kira di sini kan 2,16. Nah, yang ditanyakan adalah Z lebih dari 2,16, berarti daerah yang setelah 2,16, berarti daerah yang sebelah kanan ini. Nah, adik-adik kalau kayak gini gimana nih cara mencarinya? Kita bisa memanfaatkan sebaran peluang dari suatu distribusi itu pasti 1 ya. Jadi seluruhnya ini adalah 1 peluangnya. Berarti kita dapat mencari peluang setelah 2,16 ini dengan cara 1 dikurang peluang Z kurang dari 2,16. Ya, jadi kita kurangi dengan daerah yang putih ini. Diperolehlah daerah yang diarsir. Nah, peluang Z kurang dari 2,16 dapat dicari di tabel Z, yaitu 0,9846. Nah, ini kalau kita kerjakan, hasilnya adalah
0,0154. Nah, ini hasilnya. Ini cara yang pertama adik-adik. Ada lagi cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita tahu bahwa kurva normal itu kan simetris. Berarti daerah yang berada di sebelah kanan 2,16 sama besar dengan daerah yang berada di sebelah kiri minus 2,16. Ya, karena kan simetris kan ya adik-adik. Dengan kata lain, peluang Z lebih dari 2,16 sama dengan peluang Z kurang dari negatif 2,16. Nah, peluang kurang dari dapat kita lihat di tabel Z distribusi normal. Jadi kita lihat yang negatifnya, yang ini ya. Minus 2,16 berarti di sini adik-adik. 0,0154. Sama kan ya? Jadi seperti ini ya, menghitung luas area dengan tabel Z distribusi normal. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai peluang distribusi normal. Jadi, ada kasus seperti ini adik-adik ya. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 50 dan ini standar deviasi ya. Standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 10. Tentukan probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Jadi saya tulis lagi di sini yang diketahui adalah rata-rata dan standar deviasi juga rentangan nilai X-nya, yaitu di antara 45 dan 62. Karena ini bukan suatu distribusi normal standar, maka langkah pertama kita harus mentransformasi X menjadi Z. Ya, caranya menggunakan rumus ini. Di sini ada dua buah batasan X, yaitu ini X1, ini X2-nya. Ya, sehingga untuk X1 sama dengan 45, nilai Z-nya berarti Z1 ya. Kita tinggal masukin X-nya 45. Jadi 45 dikurang rata-rata 50 dibagi dengan standar deviasi 10. Nah, ini min 5 dibagi 10 min 0,5. Kemudian ada X2 yaitu 62. Ini juga kita transformasi ya menjadi Z. Jadi 62 dikurang rata-rata 50 dibagi standar deviasi 10. Ini 12 dibagi 10, 1,2 ya. Sehingga rentangan X ini pada distribusi normal berubah menjadi suatu distribusi normal standar ya, yaitu sebagai Z di antara minus 0,5 dan 1,2. Jadi inilah yang akan digunakan untuk menentukan peluangnya. Oke, sekarang kita sketsa kurva loncengnya. Kalau di tengah-tengah ini 0, berarti di sini minus 0,5 dan di sini 1,2. Nah, yang kita akan cari adalah daerah yang diarsir ini adik-adik, yang berada di antara 0,5 dan 1,2. Sehingga peluang Z di antara minus 0,5 dan 1,2 adalah peluang Z kurang dari 1,2 dikurang dengan peluang Z kurang dari negatif 0,5. Nah, peluang kurang dari ini kita dapat cek di tabel Z. Peluang Z kurang dari 1,2 ini ya adik-adik 1,20 yaitu 0,8849. Peluang Z kurang dari minus 0,50 berarti ini adik-adik ya 0,3085. Nah, ini kita kurangi, didapat hasilnya 0,5764. Nah, inilah nilai probabilitasnya bahwa X mendapat nilai di antara 45 dan 62. Oke, masih ada satu contoh lagi adik-adik, contoh kedua. Nah, di sini ada kasus ya, yaitu rata-rata produktivitas cengkeh di Provinsi M tahun 2020 adalah 3 ton per hektar dengan standar deviasi 0,6 ton. Jadi diketahui rata-ratanya 3 ton, standar deviasinya adalah 0,6 ton. Jika luas ladang cengkeh di Provinsi M adalah 200.000 hektar dan produktivitas cengkeh berdistribusi normal,
berapa luas ladang cengkeh yang produktivitasnya lebih dari 3,75 ton. Berarti rentangan variabel acak normalnya itu adalah X lebih dari 3,75. Distribusi normal ini kita akan transformasi menjadi distribusi normal standar. Ya, jadi Z sama dengan 3,75 dikurang rata-rata 3 dibagi standar deviasi 0,6. Hasilnya 1,25. Dengan kata lain, rentangan ini ya sudah bertransformasi menjadi Z lebih dari 1,25. Jadi sudah bukan lagi X lebih dari 3,75. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk menghitung nilai peluangnya. Ya, nilai peluangnya pasti sama dengan nilai peluang ini. Nah, kita gambar kurva loncengnya. Nah, 1,25 berarti lewat dari rata-rata ya. Jadi agak ke kanan sedikit. 1,25. Dan daerah yang ditanya yaitu daerah yang lebih dari 1,25. Berarti yang di sebelah kanan ini adik-adik. Maka cara mencari nilai peluangnya adalah 1 dikurang dengan peluang Z kurang dari 1,25. Nah, sekarang kita lihat di tabel Z distribusi normal. Peluang Z kurang dari 1,25. Ini ya, 1,25 ya. Itu adalah 0,8944. 1 dikurang 0,8944 menghasilkan 0,1056. Nah, total luas ladang cengkeh di Provinsi M itu adalah 200.000 hektar. Maka luas ladang cengkeh yang produktivitasnya lebih dari 3,75 ton adalah nilai peluangnya ini, yaitu 0,1056. Ini kan nilai peluang lebih dari 3,75 ton ya. Kita kalikan dengan total luas ladang cengkeh di Provinsi M, yaitu 200.000. Nah, hasilnya adalah 21.120 hektar. Inilah jawabannya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ulasan konsep tentang distribusi normal. Dan jangan lewatkan berbagai variasi contoh yang terdapat pada video pembahasan dan latihan soal tentang distribusi normal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.